Salam damai dan bahagia. Pernah kita bertanya, bagaimana sebenarnya Tuhan berkomunikasi dengan manusia? Apakah dia berbicara langsung seperti dalam kisah Musa di semak yang terbakar ketika berkomunikasi langsung dengan Musa? Apakah melalui malaikat Jibril yang menyampaikan sabda Allah seperti dalam Islam? Ataukah tidak berbicara sama sekali? Dan semua pengalaman spiritual hanyalah resonansi dari dalam kesadaran kita sendiri. Dalam video ini kita akan menyelami satu tema mendalam dan mungkin kontroversial. Hakikat wahyu dalam 3 poros, Yahudi Kristen, Islam, dan agama-agama timur seperti Hindu, Buddha, dan Taoisme. Kita akan menyelami argumen klasik, pandangan para intelektual kontemporer, hingga pertanyaan besar. Apakah model wahyu itu logis dan bisa diterima akal? Dalam tradisi Perjanjian Lama, Tuhan berbicara langsung dengan para nabi. Kepada Musa yang bersua dengan Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan menampakkan diri dalam api dan berbicara dari semak yang menyala namun tidak terbakar. Kepada Abraham, Tuhan bertemu langsung dan berseru dan bahkan berjalan bersamanya. Kepada Yeremia, Tuhan menyentuh mulutnya dan berkata, "Aku menaruh firman-Ku di mulutmu." Dalam tradisi Kristen, khususnya Kristen dan Katolik, Yesus Kristus dianggap sebagai firman Tuhan yang menjadi manusia atau logos. Di Injil Yohanes dikatakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Artinya dalam doktrin Kristen, wahyu adalah Tuhan sendiri yang turun dalam bentuk manusia dan hidup di dunia, berbicara, berjalan, menangis, dan bahkan menderita. Wahyu di sini bukan hanya kata, tapi pribadi yang hidup, yaitu Yesus. Di sini pengalaman wahyu sangat personal dan hadir nyata dalam kehidupan manusia. Bukan lagi kata-kata dari surga, tapi pengalaman langsung bersama Allah yang menjelma. Namun kritik rasional bisa muncul. Apakah logis bahwa Tuhan yang maha transenden menjadi manusia yang bisa lelah, menderita, bahkan mati? Disinilah letak titik perdebatan rasional muncul. Dalam Islam, wahyu adalah komunikasi satu arah dari Tuhan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Konsep ini menghindari antropomorfisme Tuhan, menjadikan Tuhan mirip seperti manusia. Allah tidak berbicara langsung sebagai suara yang bisa dipersepsikan oleh manusia. Ini mungkin maksudnya untuk menjaga transendensi Tuhan. Tuhan yang ada di atas dan tak tersentuh oleh manusia. Berbeda dengan monoteisme Abrahamik, tradisi spiritual seperti Hindu, Buddhisme, Taoisme, dan Konghucu tidak mengenal konsep wahyu yang datang dari luar manusia. Dalam Hindu, Weda tidak diwahyukan oleh Tuhan, tetapi didengar oleh para resi dalam meditasi. Istilahnya sruti, sesuatu yang ditangkap oleh kesadaran transendental. Dalam Buddhisme, tidak ada Tuhan personal yang memberi wahyu atau berkata pada Buddha. Siddhartha Gautama mencapai pencerahan bukan karena Tuhan bicara, tapi karena mengamati realitas batin secara mendalam. Dalam Taoisme, sosok yang di atas manusia yang bernama Dao itu tidak berbicara. Ia hanya bisa diikuti dalam keheningan dan kesadaran. Jadi tidak ada konsep Tuhan berbicara pada Lao Tzu, Nabi Taoisme. Model ini menyiratkan bahwa sumber kebenaran ada dalam diri, bukan dari suara langit. Ini sejalan dengan pemikiran mystical perennial bahwa kebenaran bukan diwahyukan, tapi ditemukan dalam batin yang hening. Lalu mana yang paling masuk akal? Model Yahudi Kristen menggambarkan Tuhan yang hadir secara personal, tetapi juga menimbulkan problem logika. Bagaimana yang transenden yang dari luar alam semesta bisa langsung bercakap-cakap dengan manusia pada agama Yahudi dan malah menjadi manusia pada agama Kristen.
Model Islam menjaga transendensi Tuhan. Tuhan sangat jauh berbeda dengan makhluk ciptaannya, harus ditempatkan di tempat yang tertinggi. Dalam Islam tradisional, wahyu adalah komunikasi Tuhan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wahyu diwahyukan dalam bahasa Arab dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang dianggap sebagai kalamullah, firman Allah yang tidak diciptakan. Dalam pandangan klasik ahli sunnah seperti itu. Artinya dalam teologi Islam tradisional, Al-Quran adalah kata-kata Tuhan secara literal, bukan tafsir Nabi, bukan pengalaman spiritual yang ditafsirkan. Maka menjaga huruf, titik, harokat, dan cara membaca menjadi sakral. Namun muncul pertanyaan, jika wahyu adalah kata-kata literal dari Tuhan yang maha sempurna, mengapa ayat-ayat itu punya konteks sejarah, memakai idiom lokal Arab, dan merespons peristiwa politik zaman Nabi, dan dalam beberapa kasus bahkan mengalami nasih atau penghapusan hukum dari yang sebelumnya. Model Timur menghindari klaim sabda Tuhan yang mutlak, yang disertai hukuman dan ganjaran, dan menghindari kesan wahyu dari luar manusia. Sebagian besar tradisi Tiongkok kuno memang tidak membayangkan adanya Tuhan personal di luar alam semesta. Yang mereka yakini adalah adanya suatu prinsip semesta seperti Tian, Dao, atau Li yang tidak berbentuk, tidak bernama, dan melekat di dalam segala sesuatu. Bukan sosok pribadi di luar dunia, tapi konsekuensinya bisa jatuh pada relativisme kebenaran atau kaburnya otoritas moral yang menuntut ketaatan yang benar. Maka Nasr Hamid Abu Zaid, seorang pemikir asal Mesir, memberikan pendekatan yang radikal namun rasional terhadap wahyu. Baginya, wahyu bukanlah teks Tuhan secara harfiah, tetapi adalah interaksi antara Tuhan dan pengalaman Nabi sebagai manusia. Ia membedakan dua hal, wahyu sebagai pengalaman spiritual Nabi dengan Allah, dan Al-Quran sebagai hasil bahasa Nabi dalam mengungkapkan pengalaman tersebut. Dengan kata lain, Nasr Hamid menyatakan bahwa Al-Quran adalah produk budaya dalam arti ia menggunakan bahasa, struktur sosial, dan sesuai konteks zaman Nabi. Wahyu bukan sesuatu yang turun dalam bentuk teks jadi dari langit, melainkan merupakan pengalaman spiritual Nabi yang kemudian diproduksi menjadi teks oleh Nabi dan dicatat oleh para sahabatnya. Wahyu tidak turun dalam bentuk kitab cetak, tapi melalui pengalaman hidup Nabi yang bersifat historis dan kultural. Al-Quran adalah produk budaya atau cultural product dalam artian ia diturunkan dalam ruang sejarah tertentu dengan bahasa Arab untuk menjawab problematika masyarakat Arab kala itu. Oleh karena itu, penafsiran Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan historis dan harus terus dibuka ruang ijtihad dan reinterpretasi. Apakah ini menafikan keilahiannya? Tidak juga. Nasr Hamid tetap mengakui sisi transenden dari wahyu, yaitu aspek ketuhanan yang tidak bisa ditangkap langsung oleh manusia. Namun ketika sudah masuk ke dalam teks, ia telah menjadi bagian dari budaya manusia. Al-Quran adalah produk dari interaksi antara dimensi ilahi dan realitas manusia Nabi Muhammad. Artinya wahyu tidak turun begitu saja dalam bentuk teks final, melainkan melalui pengalaman ruhani, refleksi sosial, dan pergulatan batin Nabi, yang kemudian menjadi teks setelah diungkapkan dengan bahasa manusia. Nasr Hamid mengkritik gagasan teks suci yang statis dan mengajak melihat Al-Quran sebagai proses dinamis yang hidup. Bahasa Al-Quran adalah bahasa manusia. Nasr Hamid berkata, Tuhan tidak berbicara dalam bahasa Arab literal, tapi menggunakan bahasa Nabi Muhammad sebagai medium. Maka kita tidak boleh menyakralkan huruf dan fonem, tapi harus menafsirkan makna dan konteks. Ini berarti wahyu harus terus ditafsirkan ulang sesuai perkembangan sosial dan budaya manusia.
Pertanyaannya bukan hanya apakah Tuhan berbicara melalui berbagai saluran dan cara, tetapi juga bagaimana cara kita mendengar kebenaran pesan Tuhan. Apakah suara Tuhan datang dari langit, dari kitab suci, atau dari dalam hati nurani kita yang hening? Mungkin dalam keheningan batin yang mendalam, semua jalan bertemu. Salam damai dan bahagia untuk semua pencari kebenaran.